kesempatan yang diberikan kepada saya melayani sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita itu ada rencana Allah yang indah. Jadi mari kita saya nggak tahu Bapak Ibu ya, puji-pujian itu sebenarnya saya nggak mau khotbah lagi, karena di sepanjang pujian itu sudah disampaikan semua. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal itu luar biasa. Sementara saya duduk memuji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Karena apa yang saya persiapkan ternyata itu sudah dinyanyikan. Dan sore hari ini saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya. Oke. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Mulai di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya rindu untuk kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada saya. Kenapa? Karena melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, saya diteguhkan. Kadang-kadang saya sementara jalan Bapak Ibu dalam kehidupan saya seringkali berpikir begini, ada kalanya saya rasa jauh daripada Tuhan, sampai saya katakan, Tuhan, saya tidak dapat berjalan tanpa Roh Kudus-Mu. Saya selalu berpikir dan saya tidak bisa. Ada banyak hal yang kita hadapi. Seperti pujian kita tadi, ada musuh yang tidak senang terhadap kita. Tetapi kita ini adalah umat Tuhan yang dipilih secara khusus. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan ini tidak pernah membiarkan kita, maka kita tidak pernah takut. Walaupun memang ada hal yang kadang-kadang menakutkan, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada saja penghiburan daripada Tuhan. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu karena ya tanggal 24 Juli yang lalu saya mantu, cuma saya tidak bisa undang semua. Jadi ya karena anak saya bilang dibatasi, ya sudah saya nurut saja. Kalau saya mau pikir saya mau undang semua ya bisa. Sampai saya disuruh pakai audit, saya bilang ya, pokoknya bagaimana Tuhan kau undang itu luar biasa. Sementara anak saya, istri saya bingung, tapi saya tenang. Kan ada sesuatu yang saya pegang. Lalu pimpinan sekolah Ibu Lydia katakan kepada saya, kenapa kamu khawatir? Kamu sudah melayani sekian tahun. Jadi saya pikir apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan. Dan betul Bapak Ibu, semua berjalan dengan baik. Bahkan Bapak Yosminander yang saya undang untuk memberkati anak saya, yang juga dia berkati saya waktu itu di Bogor. Luar biasa, saya sampai saya sama-sama di biasa tempat tinggal di guru-guru di sana, saya dipanggil. Saya sudah dikasih biaya, sudah diizinkan untuk menggunakan aula. Tapi setelah selesai itu, amplop yang dipersembahkan anak saya sebagai buah sulungnya, dia panggil saya. Dibilang, ini sudah dikasih anak kamu, tetapi ini saya kasih ke kamu. Pada saat saya katakan, Tuhan, apa yang saya tak pikirkan. Dan saya kan selalu katakan Bapak Ibu bahwa saya tidak mau berbicara kalau hal itu Tuhan tak lakukan dalam kehidupan saya. Dan sore hari ini sekali lagi saya dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya Bapak Ibu.
Melalui kita memuji Tuhan dari awal sampai firman Tuhan, ternyata itu sudah ditemukan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, kenapa Tuhan memperhatikan umatnya? Karena Dialah yang melepaskan dari Mesir, dari perbudakan, dan Tuhan sendiri berjanji untuk menyertai baik dalam perjalanan maupun dalam peperangan. Tuhan mereka menyertai dan menghadapi musuh. Ini ayat tadi saya duduk di sini baru saya dapat 1 Petrus 2:9. Karena sementara memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, betul untuk mendidik kita, mengajar kita, melakukan kita, bahkan mungkin itu menyatakan hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan memberikan pernyataan kepada umatnya yang setia. Jadi yang pertama, Tuhan menyatakan pernyataannya, memberikan pernyataannya kepada umat yang setia. Oke, saya ingin kita baca di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 25. Jadi umat Tuhan itu Tuhan perhatikan Bapak Ibu. Kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Keluaran pasal yang kedua ayat 25, saya akan bacakan demikian. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pasal 3 ayat 7. Keluaran pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, kenapa? Karena Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu penderitaan kita Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Yang penting kita setia kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, saya katakan hidup sederhana, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan akan menolong kita dalam kehidupan kita. Saya biasa keliling di pasar Bapak Ibu. Saya lihat kadang-kadang banyak yang mengeluh, tidak ada orang yang beli katanya. Bahkan kalau ada orang yang sementara jualan terus kemudian kita tawar bisa marah. Itu yang dialami mereka. Walaupun tetap ada yang dia dapatkan, tapi mereka katakan tidak untung karena ingin lebih. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita bersyukur, walaupun toh sedikit, tapi kita belajar bersyukur. Amin. Ini yang membuat kita sukacita. Tuhan perhatikan saat kita butuhkan. Ini yang mari nanti kita akan lihat kenapa kok ada orang yang merasa kok Tuhan tidak menolong dia. Nanti kita akan lihat. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dulu. Nah, coba perhatikan di Ulangan pasal 20 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 dan ayat 4 saya bacakan demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, itu berbicara tentang kekuatan dan yang mungkin menakutkan, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Kenapa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini janji Tuhan. Dia yang dikatakan membawa kita dari Mesir. Dia lihat penderitaan kita, dia lepaskan, dan dia tidak membiarkan. Jadi sangat jelas di sini dikatakan sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kita ini adalah orang-orang yang digambarkan seperti orang-orang yang ada di Mesir dulu sebelum kita bertobat. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita, amin.
Bapak Ibu yang setia, dia akan terus rasakan hal itu. Bahwa kalau saya ada, semua karena pertolongan Tuhan. Saya sendiri pun Bapak Ibu, saya sekarang heran dengan diri saya sendiri. Sampai di sekolah tetap saya dikasih tugas macam-macam. Dan saya masih di kebun. Saya tadi ngantar siswa ke rumah sakit karena di rumah sakit kita tungguin. Terus kemudian karena ngurus STNK motor saya di sebelahnya, saya langsung pulang, saya katakan Tuhan, kalau bukan Tuhan saya nggak bisa. Tidak ada pertolongan Tuhan yang membuat saya itu kagum kepada Tuhan, bahkan membuat saya nangis kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, kalau bukan Engkau saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya menikahkan anak itu Bapak Ibu, saya tidak bisa bayar. Saya sebagai pengerja. Bahkan teman-teman saya datang waktu pembukaan sekolah kitab satu angkatan dengan saya, lalu katakan begini, Ferry sudah menikahkan anaknya. Saya bilang ternyata Tuhan adil. Kalian punya pelayanan di luar, tapi Tuhan menolong saya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bagi saya itu luar biasa. Sebagai pengerja, dan juga tahu saya masih tugas di kebun. Sebelum saya ke sini tadi, saya suruh Pak Tur ke kebun untuk siram gordes manisa itu supaya tidak mati. Jadi saya katakan Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya saya juga bisa bagikan kepada orang dan orang lain juga setia kepada Tuhan. Amin. Satu ayat lagi di Keluaran Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8. Ulangan pasal 31, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan Dialah sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan Dia genapi dalam kehidupan kita. Sehingga menyadari kita, oh ternyata kalau saya boleh ada seperti ini bukan karena saya, tapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah perhatikan, itu pernyataan Tuhan kepada umat Tuhan yang telah bawa dari Mesir, yang telah diselamatkan. Nah kita perhatikan sekarang bagaimana pujian kita tadi ada. Yang kedua sekarang adalah umat Tuhan yang setia, yang mengalami pertolongan Tuhan seperti kesaksian tadi, memberikan suatu pernyataan. Apa pernyataan? Sekali lagi saya ulangi. Umat Tuhan yang setia yang mengalami pertolongan Tuhan memberikan suatu pernyataan. Roma pasal 8 ayat yang ke 28 sampai ayat yang ke 30. Nanti kita lihat. Oke, saya sudah tulis di sini. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kita akan katakan hal ini Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja. Oke, kita baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. Nah, kita mulai dari ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 31. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
di pihak kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Di ayat 31 jelas dikatakan, kalau Allah turut bekerja di dalamnya, menyertai kita, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Kita akan katakan semua itu kemuliaan nama Tuhan, amin. Semua karena pertolongan Tuhan. Tapi masih ada kelanjutan. Di ayat yang saya akan bacakan sampai 34. Perhatikan ya. Depan sudah ada, saya bacakan demikian. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, perhatikan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua untuk apa? Untuk diselamatkan. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Dia menyerahkan Yesus, Yesus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, Dia juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk mengikut Dia. Amin. Dia akan menolong kita Bapak Ibu, tapi tidak usah kita mengukur diri kita dengan orang lain. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan ini yang memberikan kita sukacita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang saya katakan, saya kagum. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang penting kita setia. Ayat 33 sampai 34 saya bacakan. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah apa? Menjadi pembela kita. Ada musuh, kuasa iblis itu jadi musuh kita, memakai orang lain untuk memusuhi kita. Tapi Yesus yang menyelamatkan kita, yang memanggil kita, malahan duduk dikatakan di surga, menjadi pembela kita. Jadi kalau kita kuat, kalau kita boleh ada, itu adalah karena pembelaan Yesus. Ini pernyataan dari orang-orang yang setia. Apakah yang kita akan katakan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iblis pun tidak berani Bapak. Mari, lalu kenal firman Tuhan saudara, setia kepada Tuhan. Ya, masih ada dua hal yang saya akan sampaikan. Nah, ini pernyataan mengapa, ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang percaya yang tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan seperti yang kita sudah pelajari tadi di atas, yaitu, nah ini pertanyaannya, kenapa kira-kira tidak mengalami janji Tuhan, janji penyertaannya? Kita akan lihat ayat ini supaya kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Kita tidak perlu mengoreksi orang lain, tapi kita mengoreksi diri kita. Yosua pasal 1 ayat 11. Yosua pasal 1. Ada hal-hal yang kita akan alami Bapak Ibu. Ada hal-hal yang bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa kok saya juga percaya kepada Tuhan diselamatkan, tapi kalau saya tidak akan mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan, seperti tujuan kita tadi. Oke, saya bacakan. Saya bacakan sampai ayat yang ke-13. Yosua pasal 7 ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Nah, jadi yang pertama nanti saya sampaikan. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12. Sebab itu, perhatikan, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Sampai di situ. Ada sesuatu pelanggaran, ada dosa. Makanya di dalam di dalam Yesaya dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang.
untuk menolong, untuk menyelamatkan. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu, jadi janji-janji yang kita nyanyikan tadi, yang saya sampaikan di awal tadi itu, penyertaan Tuhan, itu bisa tidak dialami kalau ada dosa. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12. Sebab itu orang Israel, apa dikatakan? Tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Ada hal yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan, kita tumpas, tapi kita tidak mau. Maka kita tidak bertahan menghadapi musuh. Saya ingat kemarin siswa angkatan 70 hari Jumat yang lalu, Jumat atau Sabtu, mereka jadi ada guru yang membimbing mereka, ada hal-hal yang harus dilepaskan. Terus kemudian ada api unggun, mereka disuruh tulis apa yang perlu dilepaskan, harus dibuang, terus dibuang ke api. Tapi saya katakan ini apa-apa, itu pernyataan, tapi mari ada tindakan untuk membuang apa yang Tuhan tidak mau, yang menjadi penghalang. Perhatikan selanjutnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Perhatikan selanjutnya, tadi tidak bertahan menghadapi musuhnya. Yang kedua sekarang adalah, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ada sesuatu yang dalam diri kita yang membuat Tuhan tidak mau menyertai kita. Tuhan dikatakan, bahkan kita tidak mampu, kita tidak kuat menghadapi musuh. Menghadapi musuh kita kalah. Kenapa? Tuhan tidak mau menyertai. Mau bikin apa Bapak Ibu kalau Tuhan tidak mau menyertai kita? Ingat Saul, karena dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan ambil rohnya itu. Dan setelah roh Tuhan diambil dari dia, macam-macam dia lakukan. Mari Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Saya katakan firman Tuhan, saya juga tidak, kenapa kok ini saya sampaikan. Saya persiapkan ini biasanya sangat sulit untuk saya persiapkan Bapak Ibu, tapi ini saya persiapkan. Tuhan memberikan kepada saya, dan saya duduk di sini baru dapat ayat yang awal tadi, 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, saya baca ayat 13. Lanjut. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Jadi Tuhan menyuruh Yosua untuk bangun, mengkuduskan umat Tuhan itu, memberikan kepada mereka untuk meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Jadi ada barang-barang yang dikhususkan. Saya nggak tahu pada saat ini apa yang Tuhan minta untuk kita buat. Nah, kalau ada jimat terus kemudian kita bakar. Saya biasa bakar jimat di sekolah. Tapi mungkin ada hal-hal saya nggak ngerti. Saya sendiri koreksi diri saya Bapak Ibu. Kalau sudah suatu saya terus kemudian langsung meledak, langsung ngomong yang tidak enak. Syukurnya saya selalu cepat disadarkan, itu tidak benar. Maka saya ngajar di manual anak-anak di kelas, saya katakan, kalau ada sesuatu yang saya ucapkan yang itu menyakiti kalian, saya rasakan. Saya nggak tahu dalam Bapak Ibu apa yang Tuhan mau kita buat, supaya saat kita menghadapi musuh kita dikuatkan. Tuhan menyertai kita. Selanjutnya, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu.
yang harus ditumpas itu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah. Mari, saya nggak tahu. Tapi mari firman Tuhan datang kepada kita. Dan yang kedua dari bagian ini adalah tadi ada dosa, ada pelanggaran, karena ada sesuatu yang dipertahankan, tidak dibuang. Yang kedua adalah tidak setia mengiring dan melayani Tuhan. Oke, kita baca ayat ini. Hari ini kita baca sama-sama ayat ini. Tidak setia, yang pertama tadi ada dosa atau pelanggaran. Yang kedua, tidak setia mengiring dan melayani Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Oke, kita baca ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Sahabat, bagaimana dengan sahabat dunia? Ada hal-hal yang kita lakukan. Kita membicara dunia. Ya, ini saya saksikan. Ya, ini anak saya sendiri, Bapak Ibu. Suatu tanggal berapa sebelum acara wilayah di sekolah kitab itu, bulan Juli. Terus kemudian saya hari Senin itu saya ditabrak motor di Lahore itu, di dekat rumah makan Padang di situ. Saya ditabrak motor dari belakang anak SMK pacaran, motornya juga lampunya mati. Terus kemudian saat saya ditabrak, saya jatuh, dia terlempar. Terus kemudian, tapi puji Tuhan saya tidak apa-apa, Bapak Ibu. Terus kemudian saya lihat mereka juga tidak apa-apa, terus saya salam, tidak apa-apa. Padahal saya ditabrak. Cuma motornya tidak bisa hidup lagi. Terus saya agak miring. Aduh, gimana ini? Kalau motornya tangkinya bensinnya tumpah. Lalu saya telepon anak saya, Dek, Papa ditabrak di dekat rumah makan Padang. Dia dari Malang, dari Subang, ngebut. Nah, setelah saya bingung karena yang anak muda ini dua orang kayak di sebelahnya rumah makan Padang itu untuk carikan minum. Saya sendiri juga bingung untuk lihat, mau nolong dia, padahal mereka sama. Terus kemudian mereka santai di situ, saya dibiarin, Bapak Ibu, biarin orang-orang di situ, bingung sendiri mau bagaimana. Terus saya telepon anak saya, Dek, Papa ketabrak, langsung datang. Tapi setelah saya ke sebelahnya rumah makan Padang itu ada, terus kemudian udah jual lalapan, dia hidupin motor saya itu. Oh bisa, saya pulang. Terus saya sampai ke depan pintu, sebelum saya berangkat, saya bilang ke anak saya WA, Dek, motornya sudah jadi, tidak usah ke sana. Saya sampai di pintu gerbang sekolah kita, anak saya ketemu di situ. Saya katakan, Dek, sudah tidak apa-apa, ya anak juga tidak apa-apa. Dia cari Bapak Ibu. Saya bilang tidak apa-apa. Dia cari. Lalu ketemu mereka di situ ramai. Apa yang dia katakan? Bapak saya itu bilang tidak apa-apa karena dia pendeta. Tapi dia tidak mau. Dia ngotot bahwa mereka yang salah. Saya bilang dia tidak apa-apa. Nah, inilah pemahaman yang saya katakan bahwa saya tidak bisa paksa juga kepada anak saya untuk sama dengan saya. Kalau saya paksa, dia akan stres untuk mengikuti saya. Lalu dia cari ke Hotel Horizon itu kan, dia PKL di situ, makan di situ yang anak SMK. Ketemu pimpinannya, saya masih ngotot besoknya itu. Saya bilang dia sudah, Papa tidak apa-apa. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya lihat bagaimana Tuhan menolong dan orang itu tidak apa-apa. Jadi ada hal yang kadang-kadang diperhadapkan kepada kita. Kadang-kadang kita sudah menerima. Kalau saya terima, tapi anak saya tidak mau terima.
Tapi saya terus berikan contoh, berikan teladan. Bahkan saya makan saya ajak beberapa hari yang lalu saya ajak ke rumah makan warung makan. Terus saya setelah makan pulang, saya mau kasih tukang parkir bapak itu uang lebih, kata saya tidak mau. Saya tahu dia bahwa dia memang punya prinsip seperti itu. Tapi saya katakan lebih baik saya terus kasih orang lebih, saya tidak akan pernah rugi. Tapi kita tidak bisa paksa orang seperti itu bapak ibu ya. Jadi jangan terus kemudian oh kita salah juga. Tidak bisa, itu saya jadi juga, saya hargai juga apa yang menjadi perjuangan. Tapi inilah kehidupan yang kita hadapi. Tapi saat kita menyadari bagaimana Tuhan menolong kita, itu yang membuat kita tuh tidak ngotot dengan segala macam. Kalau mau disertai oleh Tuhan, sehingga saat ada musuh-musuh kuasa yang bisa dipakai untuk Tuhan yang membela kita. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan saya katakan itu tidak mudah. Nah, Tuhan minta kita, kalau tidak setia Bapak, mari tidak setia. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Kita mengikuti cara-cara dunia Bapak Ibu, maka Tuhan tidak menyertai kita, tidak menjadi sahabat kita. Kenapa? Yesus katakan kasihilah musuhmu. Itu tidak mudah aja. Tapi itulah, kalau kita lakukan, dia akan sertai kita, dia akan nyatakan mujizat dalam kita. Yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami penyertaan Tuhan. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan? Padahal anak Tuhan. Yang pertama, sadari mengapa terjadi demikian. Yang kedua, berduka cita dan meratap atau berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca ayat ini sehingga lengkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Yakobus 4 ayat yang ke-9. Yakobus 4 ayat yang ke-9. Saya rindu kita baca sama-sama ayat ini sehingga kita semua menyadari ada hal-hal apa yang Tuhan minta untuk kita buang dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Sadarilah kemarahanmu, berduka cita dan merataplah. Dan tertawamu kamu dengan kata dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Saya lanjutkan ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia meninggikan kamu. Ini yang kita lakukan. Kalau selama ini kita Tuhan tidak menyertai saya, kita koreksi diri kita. Apa yang kita lakukan? Kita merendahkan. Kita sadar. Kita berduka cita. Lalu kita berdoa datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bertobat. Ayat yang Ulangan pasal ke-10 ayat yang ke-16. Nanti kita perhatikan ini. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegak lutut. Sunat di sini artinya bertobat. Sunat dalam Alkitab itu bertobat. Ada namanya sunat telinga, ada sunat hati. Artinya perlu kita bertobat. Ini yang Tuhan minta. Kalau kita tidak merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, padahal Tuhan sudah berjanji. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sukacita, semangat dalam kehidupan kita untuk mengiringi Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Ayat itu. Kita baca ayat itu. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau
dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar. 40 tahun itu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Puji Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama perjalanan kita mengiring Tuhan, tapi Dia menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji menolong kita seperti pujian kita tadi dan tidak membiarkan kita. Kalau ada hal-hal yang Tuhan minta untuk kita buang dari kehidupan kita, mari kita tinggalkan itu Bapak Ibu, supaya Tuhan menyertai kita dan kita dimampukan. Bahkan Tuhan menyertai kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka ada keberkatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan.